Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ada Inspirasi. Kali ini saya akan berkisah yang berjudul Sunan Kalijaga bertemu dengan ular dan katak. Bagaimana ceritanya? Simak videonya berikut ini. Kala itu para waliullah berkumpul di wilayah Demak, hendak melakukan musyawarah guna pembangunan sebuah masjid di Demak. Singkat cerita, Masjid Demak mulai dalam tahap pembangunan di bawah pimpinan Sunan Ampel dengan arsiteknya yaitu Sunan Kalijaga. Adapun seksi nasihat dan doa dipercayakan kepada Sunan yang sepuh atau tua, yaitu Raden Rohmat Sunan Ampel. Pada saat itu, Sunan Kalijaga dipercaya untuk mencari satu soko atau tiang tatal berupa kayu utuh. Tentu sebuah kayu yang besar hanya bisa didapatkan di dalam hutan. Sunan Kalijaga pun mulai melakukan pencarian. Di tengah pencarian kayu, saat memasuki hutan, Sunan Kalijaga mendengar ada yang meminta tolong dari bangsa hewan. Hewan tersebut yaitu katak. Wallahu a'lam bishawab. Sunan Kalijaga pada saat itu memang bisa mendengar katak yang meminta tolong, ya, wallahu a'lam. Mungkin itu adalah sebuah berkah, sebuah karunia dari tirakat yang pada saat itu Sunan Kalijaga menunggu tongkat Sunan Bonang di pinggir sungai selama 3 tahun, ya. Bukan tidak mungkin selama 3 tahun tersebut Allah memberikan berbagai macam ilmu kepada Sunan Kalijaga karena keikhlasannya menjaga tongkat Sunan Bonang, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar dan dirasa oleh Sunan Kalijaga merupakan sebuah tuntunan dari Allah untuk banyak belajar kehidupan dari kehidupan alam di pinggir kali atau sungai. Tentu 3 tahun merupakan waktu yang lama. Banyak hal yang telah dilalui oleh Sunan Kalijaga. Salah satunya mendengar hewan bertasbih maupun berbicara kepada hewan lainnya, seperti ikan yang sedang berkejar-kejaran maupun katak yang bertasbih pada saat musim hujan. Semuanya didengar, semuanya ditelaah dan dipelajari oleh Sunan Kalijaga kala itu. Kemudian, ketika Sunan Kalijaga mendengar teriakan atau jeritan katak yang meminta tolong, dihampirinya, ternyata katak tersebut akan sedang dimangsa oleh seekor ular. Setelah melihatnya, ternyata pada saat itu hanya terlihat kaki katak saja. Sudah separuh tubuhnya, ya, hampir seluruh tubuhnya sudah dilahap oleh ular tersebut. Karena memang ular tersebut sedang memangsa katak. Kejadian itu tidak langsung membuat Sunan Kalijaga menolong sang katak. Sebab jika Sunan Kalijaga menolong katak tersebut, nanti ularnya akan tersinggung. Karena sudah hukum alam bahwa ular makan katak karena memang makanannya. Akan tetapi, setiap yang bernyawa pasti akan memiliki hasrat untuk mempertahankan dirinya dari kematian atau dimangsa hewan lain. Pada saat itu, Sunan Kalijaga berpikir sejenak untuk memikirkan sebuah cara bagaimana agar ular berhenti memangsa katak tanpa membuatnya tersinggung. Singkat cerita, Sunan Kalijaga mengambil jalan tengah hendak menolong katak tanpa membuat tersinggung si ular. Dengan berucap, "Hu, hu, hu," berulang-ulang kali. Lalu, ular kaget mendengar suara tersebut yang ternyata suara tersebut berasal dari wali Allah. Karena kaget, tanpa sadar, katak tersebut terlepas dari mulut sang ular. Kemudian si katak pun berhasil melarikan diri. Kemudian ular protes kepada Sunan Kalijaga dan berkata, "Saya kira Kanjeng Sunan sudah mengerti terhadap hukum alam, bahwasanya makanan saya adalah salah satunya katak. Berarti jika Kanjeng Sunan melarang saya menggagalkan memakan katak, berarti Kanjeng Sunan mencegah rezeki saya dari Allah. Kenapa Kanjeng Sunan melarang saya?" Kata Kanjeng Sunan, "Yang melarang siapa? Hah? Yang melarang siapa? Memang saya bilang apa?"
kata ular. Nah itu tadi, hu, itu mengagetkan saya. Itu artinya apa? Artinya kan jangan makan atau berhenti makan kan? Maksudnya, itu apa? Kanjeng Sunan pun menjawab begini. Yang saya maksud tadi, saya bilang adalah huntalen. Yang berarti dalam bahasa Indonesia itu adalah silakan ditelan. Huntalen. Itu adalah huntalen. Kamu itu aku suruh makan, nelan atau untalen, itu si katak yang ada di mulut kamu. Kan kurang sedikit, tinggal kakinya saja. Kenapa malah kamu tidak paham? Itu maksudnya huntalen. Telan itu kata, ucap Sunan Kalijaga. Kata itu saat ini besar kepalanya, mengira Kanjeng Sunan telah menyelamatkannya. Saya itu tadi kaget loh Kanjeng Sunan. Tiba-tiba Anda berkata, menyelamatkan apa? Kata Sunan Kalijaga. Lawang saya itu minta kamu supaya segera nelan kok. Kamu itu saya dukung makan kata itu. Memang itu makanan kamu, aku dukung. Dengan raut wajah bingung, akhirnya ular itu pun pergi meninggalkan Sunan Kalijaga. Kemudian di tempat berbeda, Katak senyum-senyum dan berpikir, masa ya Kanjeng Sunan nolongin saya, tapi kok tidak ada kalimatnya, hanya terdengar suara hu. Sambil melompat kegirangan dengan penuh rasa syukur, Katak itu pun bernyanyi. Dan ini merupakan salah satu lagu ciptaan atau karangan dari Sunan Kalijaga. Kodok ngorek, ngorek pinggir kali, teot tek blung, teot tek blung, teot tek blung. Nah itu adalah salah satu lagu karangan dari Sunan Kalijaga ya. Kemudian kata itu pun mulai bingung, diliputi kecemasan dalam hatinya. Kata pun berpikir, jika Kanjeng Sunan tidak menolong saya pada saat itu, lalu apa ya artinya hu? Apakah arti perintah ular memakan saya? Ataukah hu? Itu memang tidak ada artinya. Kemudian atas izin Allah, kata itu pun menemui Sunan Kalijaga untuk menanyakan hal tersebut. Assalamualaikum, Kanjeng Sunan. Ya, siapa? Katak. Ya, Kanjeng Sunan. Ada apa? Saya mau tanya, maksudnya apa Kanjeng Sunan? Tiba-tiba Anda mendekat dan berucap seakan membentak, hu. Itu maksudnya apa Kanjeng Sunan? Tanya seekor katak. Oh itu, memang pengen tahu kamu? Iya Kanjeng Sunan. Ya itu artinya huculno, lepaskan. Berarti Kanjeng Sunan menolong saya? Tanya katak. Ya iyalah, karena memang artinya culno, lepaskan gitu. Akhirnya dengan demikian si ular tidak tersinggung dan si katak pun merasa tertolong, karena bagi si ular adalah huntalen atau segera ditelan, sedangkan bagi si katak memiliki arti huculno atau lepaskan. Nah, setelah peristiwa demikian, kedua hewan tersebut yakin bahwa Sunan Kalijaga merupakan walinya Allah.